Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa timan rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala seolah menantang pada malaikat untuk menyebutkan nama-nama sebagaimana yang disebutkan Adam, jika merasa bahwa mereka itu benar, maka jawaban para malaikat justru bukan menyebutkan, tetapi mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau telah ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha tinggi lagi Maha mengetahui. Rahimakumullah, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugasnya sebagaimana di ayat sebelumnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Mereka itu memahasucikan, mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya'maluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, tidak juga wa ya'sunallaha ma amarahum, tidak mereka melakukan kemaksiatan melawan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah, kalimat tasbih yang kita kenal itu di dalam bahasa Arab berasal dari kalimat sabaha. Sabaha itu artinya as-sara fil ma'i aw fil hawa'i bisyur'ah. Jadi berjalan dengan cepat tapi di air atau di langit, di awan, di udara. Itu disebutnya itu sabaha. Nah, diurang jadi aya dina bahasa hadis nya ajarkeun ka anak-anak anjeun teh dua perkara, kahiji arimayah memanah, nu kadua as-sibaha berenang. Anu berenang gancang teu majuna dina cai, gancang karukuran berenang dina cai, tong sarwakeun jeung ngumpat. Nah, itu kalimatnya itu dengan sabaha, arti itu berjalan di air dengan cepat. Kitu deui anu berada di langit, di udara, di angkasa, itu disebutnya juga sama, sabaha. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan semua pada garis edarnya, pada palaknya itu yasbahun, berjalan, beredar dengan cepat. Kecepatan putaran bumi, planet-planet yang lain dalam satu edar tata surya saja sudah sedemikian cepatnya. Jarak antara satu titik ke titik lainnya, yang disebut dengan titik Aries, itu sekitar 1 tahun. 1 tahun bumi beda dengan 1 tahun Merkurius, Saturnus, dan yang lainnya, karena mereka mengitari mataharinya di jarak edar yang lebih luas atau lebih sedikit. Bumi mah kabagianana di katilunya, Merkurius, Venus, bumi. Nah, itu garis edarnya itu dalam 1 tahun mengelilingi matahari adalah sekitar 356 tahun menurut hitungan kalender Masehi. 365, sedangkan 355 hari itu berdasarkan kalender Hijriyah. Nah, rahimakumullah, itu yang disebut dengan yasbahun, berputar pada porosnya. Dan itu gancang. Bayangkan orang sadayana nya, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, gaya gravitasi itu kita merasa sedang diam di muka bumi teh, malah ulin ci istilahna. Padahal ibu bumi teh keur muter tarik bari nguriling. Kabayang teh nu bari muter tarik terus nguriling. Nah, untung nu teka tentakeun oge karena ada kuasa Allah gaya gravitasi. Itu rahimakumullah, kalimatnya sabaha. Nah, di dalam Al-Quran kalimat tasbih itu kalau disimpulkan ada 2 penggunaannya.
Satu, seperti yang tadi, penggunaan berkaitan dengan penerangan Allah Subhanahu wa taala terhadap maha kuasanya Allah dalam berbagai penciptaannya. Ini seperti dalam surat Al-Jumu'ah, kemudian juga dalam surat Taghabun, kemudian dalam surah Al-Hadid. Semuanya diawali dengan kalimat tasbih, subhanallahi yusabbihu lillahi. Kali itu nanti nerangkeun lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit walladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Itu semuanya berkaitan menerangkan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta termasuk manusia. Maka ikhwati iman rahimakumullah, juga ada yang menyebutkan bahwa ketika kita melihat pemandangan yang indah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Jadi berdasarkan dari ayat tersebut. Dan kumamun aya nu geulis subhanallah. Nu kasep subhanallah. Kan sami pencipta. Ngan hadisna teh doi palsu malahan mah. An-nadharu ila mar'ati jamilah ibadah. Ningali ka awewe geulis ibadah. Palsu hadisna. Nah, iwatu justru sedang-sedang lamun ninggal anu teu geulis kan urang kadikit subhanallah. Nah, iwatu maksudnya kalimat penggunaan yang pertama itu untuk berkaitan dengan penciptaan Allah. Yang kedua, kalimat tasbih itu memahasucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Faqalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Subhanallah ya yakuna lahu miwalad. Maha suci Allah, tidak mungkin ia mempunyai seorang anak. Nah, itu kalimat tasbih yang digunakan untuk memahasucikan Allah, membersihkan dari keyakinan dan pengakuan orang-orang kafir dan musyrik bahwa Allah mempunyai anak, mempunyai sifat-sifat yang tidak layak baginya. Nah, digunakan kalimat itu dengan kalimat tasbih. Kemudian rahimahumullah, kalau kita perhatikan maka tasbih adalah bentuk ketaatan yang umum bagi seluruh makhluk, termasuk binatang-binatang yang mempunyai akal ataupun tidak, yang bernyawa atau tidak, semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Dengan cara apa? Dengan melakukan kudrah penciptaannya. Batu teras, cai tiis, jenuh panas, itu semuanya bertasbih. Tapi kan kalau misalnya ya ucing nyokot lahu, tong disebut mau, dan bima ucing cina. Apa itu mau atau lain? Geus kudroh nak itu, geus sifatna teh geus bertasbih nak itu. Aya sato galak ngerekep sato nu saja, eta tidak berkepri. Gitu, dan memang gitu kudrohnya. Justru ketika keluar dari kudrohnya seperti itu, mereka tidak bertasbih. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kalimat yang diutarakan, baik termasuk dalam kalimat ini, mereka selalu mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka ketika kita menyebutkan subhanallah dan subhanallah dengan lafaz-lafaz yang lain, itu ternyata di dalam hadis sebutkan sebagai athqalu syai'in fil mizan, adalah yang paling berat timbangannya dalam timbangan nanti di yaumul hisab. Kemudian khafifun fil lisan, itu tapi mudah diucapkan di lisan. Itu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kenapa ini menjadi berat? Karena inti dari semua perintah Allah itu adalah memahasucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak layak. Bahasa orang teh tauhid. Ibadah orang teh hakikat nama bentuk ketaatan untuk membuktikan ketaatan kita dalam mentauhidkan Allah. Sok saum puasa saha, tapi teu daek barang tua, orang teh yakin Allah ningali.
terus geningan dina mereka ibadah, semuanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Tapi intinya itu adalah memahasucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Makanya kalimat tauhid selalu dipertegas, anibudullaha wahdahu la syarikalahu. Bahkan sampai ada tambahan wajtanibut taghut. Itu adalah bentuk penetapan bahwa inti dari semua ibadah itu adalah kesana. Bahkan baheula can diwajibkeun ibadah oge eta mah diwajibkeun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak lisan kita itu dengan berzikir mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu bagi yang sudah sakit pun nunggus ngagoprak teu bisa kumaha tapi masih bisa bergerak atau mungkin di dalam hatinya, itu adalah ucapan yang memberatkan di dalam timbangan nanti di akhirat. Wajah mah orang mah teu gering-gering acan bisa kudu diseueuran tong nungguan keur geringna. Ai keur gering teh ada beda kualitasna. Sehingga sholat keur gering kan meunang bari diuk bari ngagoleh, tapi da nikmatna beda. Temanggihan ruku, temanggihan sujud gitu, temanggihan cengkatna, tetap orang teh kudu semangat teh nalika maju jajan. Nah, iman makumullah. Kemudian perbedaannya apa? Kalau itu sudah bentuk ketaatan Allah yang paling umum, kebedaannya itu adalah bisyuratin dengan cepat. Maka kalau tasbih itu dilakukan dengan cepat. Kalau bentuk tasbih manusia itu pada tingkat beribadah, yang bisa bertasbih dengan ibadahnya itu dilakukan dengan cepat. Malaikat dengan cepat, bumi, langit dan semuanya yang ada di dalamnya itu semuanya melakukan kudrohnya itu dengan cepat. Manusia dan jin saja nurada rarese ngaku naon da boga hawa nafsu. Hawa nafsu teh kudu nama ngadorong kanu gancang ngalakukan hiji perkara, cuman orientasina tujuanana hawa nafsu nu ngabedakeun. Matak ai kanu pi dosa mah gancang, ai kanu pi hade mah hese. Tah eta hawa nafsu yang digunakan untuk perkara yang berbeda. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat menyebutkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ini adalah bentuk penghormatan takriman pada Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat. Mereka menyadari walaupun tadi menanyakan, kemudian berdialog karena ditanya oleh Allah, ujung-ujungnya tetap ternyata memang fitrah mereka itu memahasucikan Allah dan bertawadu pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau maha tinggi lagi maha bijaksana. Insyaallah kita lanjutkan. Qul qali hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.